Semua pihak kini bergerak ikut mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona, tak terkecuali pemerintah desa dengan menggunakan dana desa. Relokasi dana desa untuk tujuan memerangi virus corona misalnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Magetan. Di Kabupaten Magetan, dari 207 desa yang ada, sudah 176 desa yang sudah melakukan pencairan dan kurang 31 desa yang masih dalam proses. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan, Eko Murianto, mengatakan syarat pencairan dana desa tahap 1 sebenarnya sangat mudah, hanya Perbub dan APBDes tahun 2020 saja. Dinas PMD memiliki kebijakan yang disesuaikan dengan surat edaran baik Menteri Dalam Negeri maupun Kementerian Desa. Menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, yakni dana desa difokuskan untuk penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Magetan. Eko menambahkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengarahkan untuk pengalihan beberapa kegiatan yang menurut sifat masih bisa ditunda, dialihkan untuk penanganan COVID-19. Ruang lingkup diperluas, tidak hanya pencegahan tetapi juga efek dalam penyebaran COVID-19. Banyak masyarakat yang awalnya bekerja menjadi tidak bekerja dan pemerintah desa harus bisa mengambil peran untuk mengatasi hal tersebut. Pihaknya berharap jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi darurat ini. Dan untuk 31 desa yang belum dicairkan, dimohon segera mengajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diproses secepatnya. Di Kabupaten Magetan sekarang sudah masuk pencairan yang terakhir untuk dana desa tahap 1. Kami sudah proses pencairan 176 desa dari 207 desa, artinya kurang 31 lagi, dan ini kita push. Persyaratannya sebenarnya simpel, sesuai dengan ketentuan itu harus ada peraturan bupati, kami sudah menyiapkan. Kemudian yang kedua, APBDes. APBDes 2020 harus sudah jadi. Hanya dua persyaratan itu. Kemudian terkait dengan masalah COVID-19, ini merupakan masalah sosial nasional begitu ya. Jadi kita ada beberapa kebijakan yang kita sesuaikan dengan surat edaran baik itu Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Desa. Kami melakukan beberapa kebijakan, yang pertama adalah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu dana desa difokuskan untuk penanganan penyebaran dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Magetan. Ini diawali dengan perubahan penjabaran APBDes sesuai dengan ketentuan. Kita akan mengalihkan beberapa kegiatan yang menurut sifatnya masih bisa ditunda, itu dialihkan ke penanganan COVID-19, diawali dari pencegahan, kemudian juga dampak yang akan muncul di sana karena ternyata multi efek dari penyebaran COVID-19 ini cukup berdampak sekali di Magetan. Untuk besarannya itu kembali ke masing-masing desa karena tiap-tiap desa nanti pasti fokusnya berbeda. Desa yang berdampak langsung, desa kuning, desa merah ini akan berbeda. Kami melakukan pendekatan kepada pemerintah desa beberapa kali dan nanti akan kita keluarkan surat edaran menindaklanjuti itu. Jadi ada pengalihan kegiatan yang menurut sifatnya bisa ditunda, ini dialihkan untuk penanganan COVID sosial karena Magetan sudah ditetapkan sebagai daerah darurat oleh Pak Bupati. Desa kita harapkan mengambil peran. Kalau perkara nominalnya terserah masing-masing desa. Hanya saja ruang lingkupnya kita perluas, tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga efek dari penyebaran ini karena ternyata banyak masyarakat yang tadinya bekerja menjadi tidak bekerja. Nah ini kita harapkan desa juga mengambil peran. Satu yang kami harapkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi darurat ini. Pak Bupati sudah menekankan, mari semuanya bergerak, ini untuk kemanusiaan, untuk menangani penyebaran corona di Magetan. Berarti termasuk dampak ekonomi Pak ya? Iya. Jadi kemarin kan kita melakukan penyemprotan serentak ya, disinfektan serentak itu se-Kabupaten Magetan di 207 desa dan 28 kelurahan di Magetan. Ini kita sedang berbenah untuk bagaimana nanti mudah-mudahan ini segera selesai. Tapi kalau ini masih berkepanjangan tentunya nanti akan ada dampak sosial. Nah, ini harus sesuai dengan arahan Pak Bupati mulai dari kabupaten sampai dengan di tingkat desa untuk meningkatkan rasa kepedulian, rasa empati kepada masyarakat.
Dan kami juga berharap masyarakat dalam euforia penanganan ini ikuti anjuran pemerintah daerah, kemudian jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari apa yang sudah kami tetapkan. Satu lagi Pak, terkait dengan desa yang belum mencairkan, mungkin ada permasalahan, itu gimana Pak? Harus tetap dicairkan atau gimana? Syaratnya harus terpenuhi ya, syaratnya harus terpenuhi dan ini kita dorong untuk tetap harus dicairkan karena nun sewu proses ini kan dampaknya tidak hanya untuk desa saja tapi juga untuk masyarakat. Fokus kami di pencairan tahap satu ini adalah yang pertama untuk penanganan dampak corona, yang kedua untuk proyek padat karya tunai desa sehingga masyarakat bisa langsung merasakan dampak dari adanya dana desa ini. Jadi harus segera kita cairkan. Dan saya mengajak desa-desa yang 31 ini, yang tinggal 31 ini segera ajukan ke PMD. Nanti berapapun yang masuk akan kita proses hari ini juga. Aryo, Trans TV mengabarkan.